Halo halo teman-teman RTI FM online semuanya. Kali ini kita kembali lagi di segmen wawancara. Dan dalam wawancara kita kali ini masih bersama dengan saya Linda ya teman-teman ya. Kita kini memiliki seorang tamu istimewa yang merupakan orang Indonesia tapi berkaryanya di Taiwan nih. Mungkin boleh langsung perkenalan aja. Halo semuanya, nama saya Sebastian Susilo. Dan saya sekarang berkarir di Taiwan. Sebenarnya sudah di Taiwan sudah cukup lama ya, sudah hampir 15 tahunan ya di Taiwan sebenarnya. Wow, lama juga Iya, nih. lumayan. Awalnya ngapain ke Taiwan? Awalnya sekolah, ambil S1. Awalnya S1. Iya, betul. Terus kenapa pilih Taiwan? Kenapa ya pilih Taiwan? Ceritanya panjang nih ya. Jadi sebenarnya saya dulu waktu kecil, saya dulu nggak tinggal di Indonesia sih sebenarnya. Jadi saya lahirnya di Indonesia, keluarga saya semua dari Indonesia, tapi karena dulu pernah kan terjadi kasus 98 kerusuhan gitu. Jadi akhirnya saya dibawa sama keluarga saya untuk merantau ke negara lain gitu. Saya tuh dulu pernah tinggal di Singapura dan juga di Malaysia juga. Nah, waktu itu dulu di Malaysia saya sempat sekolah, sebenarnya dari SD sih. Jadi SD kelas 1, saya tuh sekolahnya di sekolahan Taiwan di Malaysia. Jadi seolah-olah seperti kayak Jakarta Taipei School yang di Jakarta gitu. Tapi ini versi yang di Malaysianya doang. Nah, jadi dulu saya waktu sejak SD, saya sudah sekolah di sekolahan Taiwan. Jadi dari kecil saya juga sudah belajar bahasanya, budayanya. Jadi saya seolah-olah udah seperti kayak secara mental itu sudah kayak jadi orang Taiwan juga gitu. Nah, jadi walaupun identitas saya tetap masih pegang paspor Indonesia, masih punya KTP Indonesia, tapi saya malah lebih dekat dengan Taiwan dari kecil gitu. Nah, jadi waktu saya bertumbuh besar, saya mau waktu ambil S1, saya dengan natural banget gitu, saya pikir, oh saya harusnya ke Taiwan gitu. Nah, kalau dan juga proses apply sekolahan di Taiwan juga sangat lancar juga, dan akhirnya waktu itu tahun 2010 ya kayaknya saya datang ke Taiwan untuk pertama kalinya. Wow, 2010 Iya, ya, 2010. bener ya, berarti 15 tahun Iya. nih. Terus, jadi penasaran nih, kamu dulu itu sekolahnya udah sekolah Taiwan. Iya. Tapi bahasa Indonesia masih lancar loh. Sebenarnya nggak lancar-lancar banget loh sebenarnya. Mungkin nanti bakal kedengeran ada yang nggak begitu lancarnya gitu. Soalnya saya walaupun tinggal di luar negeri tapi tetap ngobrol sama keluarga tetap pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi bahasa Indonesianya tetap ya sehari-hari Iya. gitu. Tapi mungkin juga untuk sehari-hari doang. Kalau bahasa yang terlalu formal atau gimana gitu, atau mungkin kayak untuk seperti kayak kamu gitu membawa acara gitu, mungkin saya nggak bisa. Wah, enggak kok. Ini kita ngobrol lancar loh, Sebastian. Oke. Ini menarik banget nih. Iya. Terus aku juga dengar kamu itu, jadi bahasa ibu kamu adalah bahasa Indonesia. Iya, betul. Kemudian bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Nah, bahasa Inggris sama bahasa Jepang itu dari mana nih belajarnya? Ya, bahasa Inggris ya kan dari, emang itu kan sekolah mirip international school juga. Jadi dia juga, bahasa Inggrisnya juga lumayan hencas, jadi kayak sangat standarnya juga lumayan tinggi juga gitu. Jadi mau nggak mau juga kita harus belajar bahasa Inggris juga. Nah, kalau bahasa Jepang itu memang saya dari dulu, dari kecil emang suka dengan budaya Jepang dan lain-lainnya, mungkin dari anime atau dari musik dan lain-lainnya gitu. Jadi saya dari kecil, dari kapan ya, SMP kali atau SMA gitu ya, saya udah mulai belajar bahasa Jepang. Wow. Dan setelah S1 saya juga ambil saya majornya di desain, multimedia design. Tapi saya ambil minor di sastra bahasa Jepang juga. Oke, jadi itulah ada kaitannya ya akhirnya ya. Kemudian kamu di sini juga S2 ya? Iya, betul. S2-nya di mana? S2 tetap di Taipei juga. Nah, di S1 saya kan sekolahnya di Sixin Daxue di Jingmei situ. Nah, waktu itu saya ambilnya multimedia design. Jadi kita memfokuskan tentang bikin animasi
animation design gitu. Nah waktu itu S1 kan ambil 4 tahun kan ya. 4 tahun itu saya beneran sengsara banget. Soalnya akhir-akhirnya saya baru tahu bahwa saya tuh mungkin otaknya juga ya. Jadi cara bikin animasi itu beda gitu loh dengan apa yang saya pikirkan. Nah, apa yang saya inginkan sebenarnya adalah gambaran yang tidak bergerak. Sedangkan animasi itu kan gambaran yang bergerak terus kan ya. Nah, tapi yang saya ingin pelajarin, yang saya demanin itu sebenarnya gambar yang tidak bergerak gitu. Nah, jadi waktu itu abis ambil satu, aku kayaknya nggak ini banget masih pingin apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak shoots gitu. Masih pengen yang lain gitu, Iya, ada sesuatu yang kurang iya, gitu. iya. Jadi saya pikir panjang lebar juga. Maksudnya saya apa mau sekolah lagi apa gimana gitu. Nah, akhir-akhirnya juga saya memutuskan untuk ambil S2 dan memfokuskan dengan bidang yang saya ingin pelajarin juga, yaitu lebih ke graphic design gitu. Nah, akhirnya saya sekolah di NTUA, the National University of Taiwan, National University Taiwan of Arts di Panciao. Nah, jadi waktu itu saya belajar S2, ambil S2, lulus juga setelah 2,5 tahun. Nah, waktu itu jadi saya sekarang sudah ada master degree juga di dalam bidang, waktu itu namanya Visual Communication, Visual Communication Design. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kamu terkait dengan desain nih. Iya. Tapi kemudian bekerja di bidang apa? Sebenarnya saya di bidang desain ini memang my hobbies aja gitu ya. Jadi saya juga nggak mau menerapkan hobi saya menjadi satu pekerjaan saya atau menerapkan sebagai salah satu my pressure gitu. Jadi salah satu tekanan gitu loh. Jadi saya nggak begitu pilih pekerjaan yang berkait dengan desain. Memang mungkin kalau misalnya pekerjaan yang lain tapi perlu ada desainnya, saya tetap bisa melakukannya juga sih. Nah, sekarang saya bekerja di di bidang perawatan panjang. Soalnya di Taiwan kan memang maksudnya di bidang ini sangat diperlukan orang juga. Nah, sekarang di perusahaan saya bekerja sebagai penerjemah juga. Jadi penerjemah dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nah, jadi terutama untuk bikin kursus atau program untuk perawat asing, terutama orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Nah, mereka tuh perlu ikut kursus. Jadi ini adalah satu kebijakan dari pemerintahan Taiwan untuk perawat, mau dia orang asing atau orang Taiwan, mereka tuh yang bekerja di Panti Jompo, dia orang tuh perlu mendapatkan kredit 1 tahun 122 kredit gitu. Nah, mereka tuh harus cari sekolah atau tempat kursus yang mengadakan kursus yang mendapat kasih dia mereka kredit gitu. Nah, hampir 100% daripada kursus-kursus ini itu diadakan dengan bahasa Mandarin. Jadi kalau perawat asing yang tidak bisa bahasa Mandarin atau masih belum bisa mengerti bahasa Mandarin gitu, mereka tuh beneran cuma datang ke kursus itu, duduk di situ selama 2 jam dan tidak mengerti apapun, asal dapat kreditnya, udah gitu langsung pulang. Nah, jadi kantor saya sudah melihat ada keadaan seperti ini. Nah, dia tuh ingin mengadakan satu kursus yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam juga. Nah, jadi saya di hire sama dia orang untuk menjadi penerjemah untuk kursus-kursus perawatan panjang ini. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi ternyata pekerjaannya itu meskipun nggak berkaitan sama hobi, tapi tetap bisa dijalanin. Iya, betul. Nah, selain itu, terkait dengan hobi kamu sendiri, itu kira-kira nih, sekarang ini, selain bekerja, hobi apa yang kamu lakukan? Banyak juga sih. Hobi saya banyak ya. Mungkin kalau yang lebih presentable mungkin musik kali ya. Jadi saya dari kecil emang belajar musik.
secara hobi juga sih sebenarnya. Dari kecil memang pernah belajar piano, biola, dan lain-lainnya gitu. Nah, walaupun nggak pernah ikut kayak mungkin kalau di Taiwan mungkin ada sekolah yang ada kelas musik gitu kan kayak Inyepan gitu. Tapi karena saya dulu sekolahnya juga nggak ada sekolah seperti itu, jadi saya cuma melatihkan secara hobi doang gitu. Nah, jadi hobi ini saya juga tetap bawa walaupun saya datang ke Taiwan. Jadi waktu dulu di universitas juga saya pernah ikut klub klub orkestra. Nah, di situ saya juga ikut terusin belajar dan ikut main di orkestra gitu. Nah, sejak walaupun sudah selesai sekolah gitu, saya pun juga tetap ikut latihan juga gitu. Jadi mungkin kalau ada orkestra yang perlu biola gitu, maksudnya saya akan ikut main dengan dia orang gitu. Oke, tapi aku pernah lihat nih terkait dengan kegiatan musiknya Sebastian. Iya. Nah, Sebastian itu ikut grup apa sih kalau untuk saat ini? Oke, jadi sebenarnya ikut grupnya banyak ya. Oh, banyak. Iya ya. Pokoknya tadi kan saya kan sudah mention ya. Jadi saya dulu di sekolah di universitas tuh pernah ikut klub orkestra. Nah dulu tuh klub orkestra itu kira-kira berapa orang ya? Kira-kira lebih kurang dari 50 orang gitu. Nah di salah satu tahun kira-kira 25 tahun yang lalu deh. Jadi ada beberapa orang klub member yang dulu itu dia tiba-tiba ingin mengadakan orkestra alumni dari sekolah itu. Nah, jadi dia orang yang teman itu dia invite banyak orang alumni yang dari orkestra itu untuk ikut bergabung lagi. Jadi walaupun kita sudah lulus, tapi kita mau mengenang lagi, kenang-kenangan gitu. Jadi kita pingin main lagi gitu, mau mentas lagi lah gitu. Nah waktu itu saya diundang. Nah waktu itu saya waktu itu diundang, tapi saya waktu itu bukan main biola tapi main viola. Oh, main viola. Iya, jadi saya juga bisa juga. Jadi biola dan viola saya juga bisa. Nah waktu itu saya diundang soalnya orang yang bisa main viola jarang banget gitu. Nah pas juga saya juga suka dan saya juga ada alat musiknya. Jadi saya ikut bantuin mereka dan jadi pemain viola di orkestra tersebut gitu. Nah, setelah beberapa tahun, sempat kita pernah main 3 tahunan. Jadi 3 tahun, di akhir tahun gitu kita mempersembahkan program yang kita latihan gitu di sepanjang setahun itu. Nah, tapi setelah 3 tahun itu, yang leadernya tuh merasa mungkin capek ya atau gimana gitu. Jadi dia bilang kita pause dulu gitu, kita istirahat dulu. Nah, waktu dia istirahat, dia sebenarnya pingin mengadakan juga Sineyue Kayak pokoknya orkestra yang lebih kecil. Oke. Jadi cuma mungkin beberapa orang doang gitu. Chamber orchestra. Oke, namanya chamber orchestra gitu. Jadi mungkin pemain musiknya lebih sedikit, mungkin cuma string quartet atau mungkin gimana gitu. Tapi karena kita cuma ada 3 orang doang, satu main flute, yang satu main biola, dan saya main viola. Nah jadi ya mau nggak mau kita cuma jadi satu trio, trio dengan aransemen 3 alat musik ini. Nah, 3 alat musik ini dijadiin satu sebenarnya lumayan aneh sih sebenarnya. Iya, soalnya jarang banget ada lagu-lagu yang bisa dimainkan dengan 3 alat musik ini. Ya, tapi kita juga coba cari-cari juga dan ternyata ada juga gitu. Maksudnya musisi klasik gitu yang menuliskan lagu-lagu demi untuk 3 alat musik ini. Wow, ini menarik sekali ya. Ternyata tetap bisa berjalan. Iya, betul. Dan sampai sekarang masih dilakukan ya? Iya, ya? masih dilakukan. Ya, jadi kita juga sudah pernah mentas 2 kali. Jadi ini tahun ketiga kita. Nah, tahun ketiga kita pikir kita kita coba cari-cari jalur yang lain lagi selain mentas doang. Jadi mentas secara
secara komersial gitu. Jadi kita pikir apakah kita boleh ikut jadi apa ya, 街头艺人 pengamen. jadi street Iya, performance iya street gitu. performance gitu. Jadi di tahun ini kita apply street performance dan kita juga beruntung banget bisa dapat diundang sama beberapa Tanwe unit gitu untuk mentas untuk mereka juga. Benar-benar bantu mereka mentas dan juga untuk kita juga gitu. Wow, ini menarik sekali ya. Dan terlihat bahagia alias happy Oh gitu iya ya, ini Sebastian memang ya. hobi juga sih. Karena hobinya, jadi ini di Iya. luar pekerjaan secara profesional ya. Iya betul. Nah, kemudian nih, kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk hidup atau menetap dan berkarya nih di Taiwan gitu ya? Jadi kamu akhirnya mutusin di Taiwan tuh kenapa? Bahkan ya pekerjaan kamu terkait dengan perawatan jangka panjang, tapi di lain itu kan kamu masih punya hobi gitu. Tapi kamu kenapa nih akhirnya mutusin untuk menetap di Taiwan? Apakah seperti yang kamu bilang terkait dengan sekolahmu dulu, atau emang ada ya kesenangan sendiri gitu? Saya sih merasa mungkin kehidupan saya memang sudah saya tanam di Taiwan. Nah sekarang jadi kehidupan saya memang mainnya memang sudah di Taiwan ya, dengan secara natural banget saya merasa saya ya hidup di Taiwan malahan lebih cocok gitu ya dengan kemauan saya dan juga keahlian saya mungkin juga. Jadi perasaan ini semua organik banget gitu. Jadi saya nggak merasa saya hidup di Taiwan tuh merasa kayak karena siapa-siapa atau karena ada alasan apapun gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Saya juga tidak pernah meragukan kenapa saya tinggal di Taiwan gitu loh. Karena itu terjadi secara natural banget, secara organik banget gitu loh. Oke, jadi ya sudah tiba-tiba nyampe di Taiwan, jalanin gitu. Terus ya cocok gitu. Iya, mungkin di masa depan ada jalur yang lain, saya juga nggak tahu. Tapi untuk jangka pendek, saya sih masih bakal akan berada di Taiwan. Wow, ini sangat menarik ya. Jadi benar-benar merasa ya itu Taiwan tempatku gitu. Iya. Nah, terus kamu ini kan latar belakangnya sebenarnya Tionghoa Indonesia ya. Iya, betul. Meskipun cuma numpang lahir jadinya ya. Terus keluarga kamu juga emang keturunan Tionghoa di Indonesia, tapi karena besar di luar Indonesia, jadi kan kamu juga mengerti bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Terus udah gitu kamu itu kan memahami 4 bahasa juga nih saat ini ya. Tapi terkait dengan latar belakang kamu sebagai keturunan Tionghoa Indonesia juga, apakah hal ini akhirnya mempengaruhi kamu untuk mempelajari hal-hal khusus nih terkait dengan budaya Tionghoa dan budaya Indonesia? Misalnya, kamu kan juga suka nulis tuh ya, pakai bahasa Mandarin lagi ya, pakai bahasa Mandarin misalnya di Newslands gitu, atau di artikel-artikel lain terkait dengan budaya Tionghoa Indonesia. Ini terkait dengan latar belakang keluarga kamu juga? Iya, memang betul. Jadi gimana ya? Jadi saya sebagai Chinese Indonesian gitu, saya merasa sebelum saya datang ke Taiwan ya. Jadi saya merasa tuh saya datang ke Taiwan tuh seharusnya orang Taiwan tuh embrace gitu loh. Jadi embrace saya sebagai Chinese gitu. Nah, tapi waktu saya datang ke Taiwan, saya malah tidak merasakan hal yang itu. Jadi mungkin pengalaman orang beda-beda ya. Tapi pengalaman saya sih seperti ini. Jadi saya tidak dianggap, saya kira saya bakal dianggap salah satu dari mereka. Tapi waktu saya datang ke sini, saya malahan dianggap saya sebagai Indonesian. Jadi Chinese-nya tuh langsung di-cut gitu, iya. Jadi saya agak kaget juga, maksudnya, wah, dengan apa yang saya imajinasi tuh beda gitu loh. Nah, tapi maksudnya saya juga terima juga fakta seperti ini. Tapi saya pikir ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Kita nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi saya juga malah pengen cari tahu juga kenapa gitu loh. Kenapa saya sebagai Chinese Indonesian, Chinese-nya saya tuh malah
dipotong gitu loh di Taiwan gitu. Nah, jadi saya sering baca-baca, maksudnya saya juga studi juga gitu tentang banyak apa sih perbedaan antara kita. Maksudnya walaupun kita sama-sama budayanya budaya Chinese, mungkin darahnya juga tergolong Chinese juga, tapi kenapa ada perbedaan di antara kita gitu. Nah, jadi setelah saya kira-kira tahu gitu kenapa, nah saya juga pingin menggunakan mungkin apa yang saya tahu gitu untuk mengkasih tahu ke orang-orang gitu juga. Mungkin kita berbedanya di sini gitu. Jadi saya tuh memang mungkin kita Chinese Indonesian, Tionghoa Indonesia mungkin agak sedikit berbeda dengan orang Taiwan yang memang walaupun mereka berbudaya Chinese juga, tapi mungkin mereka ada budayanya sendiri juga gitu. Nah, jadi saya ingin juga menuliskan dan juga merapikan gitu ya gitu perbedaan kita tuh apa saja gitu. Oke, jadi kamu juga akhirnya kalau aku baca gitu ya terkait dengan artikel-artikel kamu yang dalam bahasa Mandarin itu kamu memperkenalkan budaya Tionghoa Peranakan gitu. Iya. Jadi kamu pengen supaya orang Taiwan tuh lebih mengenal gitu ya? Iya betul juga, maksudnya saya juga agak sedikit bilang minder, kayaknya agak sedikit ke Yurin Tai Kuacang gitu. Tapi kebanyakan orang Taiwan waktu mereka pingin tahu hal-hal tentang mungkin Asia Tenggara gitu, apalagi tentang budaya Nusantara gitu, yang pertama kali mereka temuin tuh adalah orang Tionghoa dari Malaysia. Jadi kebanyakan informasi yang mereka dapat, misalnya orang Taiwan dapat itu adalah dari Chinese Malaysian gitu. Nah, ini mungkin ada yang benar, tapi mungkin ada yang nggak cukup objektif juga. Misalnya, salah satu yang saya kenapa saya tulis artikel tentang peranakan Tionghoa Indonesia itu adalah ketika saya setiap kali mengkasih tahu orang Taiwan kalau saya tuh keturunan peranakan Tionghoa juga gitu. Nah, di bahasa Mandarin kan biasanya menggunakan kata-kata seperti Tu Seng Huaren atau Papa Niang Re. Jadi itu jadi baba nyonya gitu. Nah, waktu dia orang kedengaran kata-kata ini, mereka tuh langsung terkejut dan bilang, "Ya, oh, itu kan orang Malaysia. Kamu kok bisa bilang kamu tuh orang Indonesia? Sedangkan Baba Nyonya kan itu kan orang Malaysia. Kamu kan bukan orang Malaysia. Kenapa kamu bilang kamu tuh Baba Nyonya gitu?" Nah, saya langsung terkejut dong. Maksudnya, kok identitas saya kok perlu dikonfirmasi oleh kalian gitu loh. Oh, jadi kamu kayak pengen memperlihatkan aku punya identitas gitu. Iya, identitas saya juga logik, maksudnya juga konfirmasi sudah ada gitu dari dulu. Tapi kenapa karena kamu yang nggak tahu, saya yang harus kamu yang classify gitu. Iya gitu. Kenapa kamu yang menhuai wode身份gitu loh. Ini menarik sekali loh. Ini menarik banget nih teman-teman ya. Nah, jadi terkait dengan itu, ini yang menjadi hal yang paling, kayaknya aku lihat ini yang paling berkesan nih buat kamu untuk ketika memperkenalkan yang namanya budaya Asia Tenggara ya, khususnya Tionghoa Peranakan Indonesia gitu. Iya. Sebenarnya juga banyak budaya Nusantara saya lumayan minat juga gitu loh. Dan juga baca-baca banyak juga sih sebenarnya. Dan saya juga mungkin pikir saya baca mungkin literatur itu mungkin dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi saya nggak pernah baca literatur pakai bahasa Mandarin. Oke. Jadi saya pikir saya bisa bahasa ini, kenapa saya nggak promosikan juga gitu. Mungkin promosi agak sedikit too much ya. Tapi saya pikir-pikir ya saya bisa nulis, saya bisa tulis pakai bahasa Mandarin, kenapa nggak saya tuliskan gitu dengan bahasa Mandarin, walaupun mungkin belum sampai buku atau sampai apa gitu, tapi seenggaknya saya bisa nulis sedikit-sedikit pun gitu. Wow, ini sangat menarik ya. Bahkan ya, Sebastian sendiri memperkenalkan budaya Tionghoa Peranakan, terus udah gitu budaya Nusantara atau budaya Indonesia ke teman-teman dari komunitas atau masyarakat Taiwan nih teman-teman. Dan kemudian sebagai pertanyaan terakhir ya, nah kamu ngelihat nih kalau untuk anak muda sekarang,
anak muda sekarang menurut kamu gitu ya, terkait dengan komunitas Tionghoa perantauan gitu yang ada di Taiwan ini, menurut kamu masa depannya oke atau enggak? Terus udah gitu, menurut kamu budaya Tionghoa Indonesianya mereka itu masih kelihatan enggak? eh Kelihatan nggak kelihatan, bukan, saya pikir juga bukan saya yang harus definisikannya. Tapi setiap generasi pasti ada penglihatannya mereka sendiri, cara mereka menampilkannya sendiri gitu. Nah, yang saya pingin, mungkin kalau ada kesempatan untuk mereka tahu gitu, itu harus tahu bagaimana untuk bukan, jadi harus tahu identitas sendiri gitu. Jadi kita jangan sampai kita terbawa ke arusan mainstream. Jadi kita harus tahu identitas kita sendiri, tahu kenapa kita harus melakukan apapun hal yang kamu biasa lakukan. Apakah ada cerita di balik di budaya yang setiap hari kamu lakukan ini. Nah, ini yang harus kita ingat juga gitu. Jadi hari ini kamu mau menampilkan budaya apa gitu, tapi kita juga harus tahu latar belakangnya juga. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi ya inilah pesan-pesan dari Sebastian sendiri untuk teman-teman semuanya. Tapi kan udah waktunya juga nih. Akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih ya Sebastian karena sudah hadir di studio RTI di hari ini. Makasih banget untuk kesempatan ini juga. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Dadah. Bye-bye.